kepentingan hukum fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Jadi kita sepakati bahwa saat ini kita diskusinya hanya praktek mandiri dan klinik batasan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita diskusi tentang FKTP, memang FKTP sekarang saat ini yang sudah terregister di kami itu sebanyak 11.387 klinik pratama maupun utama. Nanti di bawah dari rincian pratamanya berapa, utamanya berapa. Tapi sekarang yang sudah terregister 11.000. Itu pun saya yakin sebenarnya angka ini kami juga belum kita validasi ya, karena tadi sistem itu kita buka waktu sini sistem itu sudah drop, kita mendapatkan angka ini. Tapi sebenarnya kayaknya realnya harusnya di bawah ini. Apakah ini yang sudah berizin atau registrasi, kami belum bisa memastikannya data ini ya. Tadi coba kita konfirmasi lagi. Tapi data ini kita dapat tanggal 16 September 22. Tapi kita cek lagi aplikasi. Kayaknya sebenarnya yang terregister itu bisa lebih dari ini, bisa di bawah ini. Tapi kalau yang berizin pasti lebih dari ini karena prosesnya kan berizin dulu baru registrasi. Kemudian ada 2.560 praktek mandiri yang sudah terregister. Ini sama ya proses datanya karena aplikasinya 2 hari ini kita cek, kita tidak bisa memastikan data pastinya, tapi itu. Kemudian jadi FKTP adalah sebagai penapisan rujukan sesuai standar pelayanan mata laksana kesehatan, mulai promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Jadi FKTP ini sebagai integrasi nanti dengan program pemerintah yang di FKTP kan itu dapat diintegrasikan dengan pelayanan yang di puskesmas ya, dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga, pencegahan pengendalian penyakit, tata laksana penyakit yang berbasis sesuai penanganan kompetensi termasuk tata laksana kasus rujuk balik. Jadi FKTP prinsipnya yang sebagai garda terdepan gitu ya, maksudnya yang diuraikan itu di sini maksudnya itu dalam rangka kita mendukung integrasi pelayanan kesehatan. Kemudian di jejaringnya di puskesmas adalah KPM, KTP lain meliputi klinik, praktek mandiri nakes, rumah sakit, apotek, labkes, dan sektor lainnya. Dan wajib melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kepada puskesmas. Jadi kewajiban FKTP, klinik maupun dokter praktek mandiri itu adalah wajib melaporkan kegiatannya pelayanan kepada puskesmas kecuali apotek dan laboratorium. Nah, kalau yang ini diskusi yang penyelenggaraan TPMD, untuk TPMD Bapak Ibu sekalian, izinnya tidak membutuhkan izin khusus. Izinnya melekat kepada SIP dokternya. Jadi kalau TPMD praktek di gedung, di rumah, di mall, di ruko, jadi izinnya fasilitasnya mengikuti izin yang paskesnya. Tapi sebenarnya izin prakteknya itu melekat pada SIP-nya ya, yang penting punya SIP dan gedungnya tidak perlu izin khusus. Bangunan dapat bergabung dengan bangunan lainnya atau fasilitas lainnya. Kemudian dengan bisa praktek barengan dengan dokter lain. Satu TPMD dapat digunakan oleh lebih satu dokter yang menyelenggarakan praktek dokter. Nah, ini didiskusi kami. Kenapa kalau 2 praktek dokter nggak jadi klinik sekalian? Nah, makanya tergantung izinnya. Mereka mengizinkan untuk klinik ataukah izin untuk praktek mandiri. Berarti kalau izin praktek mandiri walaupun 2 dokter yang dipakai adalah SIP yang pertama. Ya dokter kedua, walaupun SIP punya SIP di klinik itu tetap pakai SIP itu, tapi yang diakui adalah praktek mandiri yang dokter pertama. Beritanya di situ masih. Kemudian untuk perizinan TPMD persyaratannya memperoleh SIP dan itu penilaian sendiri ya. Kemudian ada peralihan bagi TPMD yang sekarang sudah memiliki izin manual yang dari dinas, kemudian mau diperpanjang atau diperpanjang itu ada peralihan. Itu prosesnya kan di DPM PTSP Kabupaten daerah masing-masing. Jadi prosesnya sama PTSP mau diotomatiskan langsung masuk itu SIP-nya. Sekarang itu kan izin tuh SIP di dinas kesehatan. Nah, sekarang harus dipanjang lagi, harus ke DPM PTSP tapi minta surat keterangan dari dinas kesehatan.
Kemudian selanjutnya, nah ini peraturan tentang regulasi pencatatan pelaporan Bapak Ibu sekalian. Peraturan Pemerintah Nomor 46 2014 tentang Sistem Informasi, kemudian Permenkes 9 Nomor 2024 tentang Klinik, PMK 14 Nomor 21 tentang Standar Usaha dan Produk Jasa Penyelenggaraan Perizinan yang berbasis risiko di sektor kesehatan, Permenkes baru Nomor 24 tahun 2002 tentang rekam medis elektronik. Kemudian juga ada 23 tahun 2019 ya tentang puskesmas. Kalau ini ada puskesmasnya berarti tentang sistem informasi puskesmas juga diatur di 23 tahun 2019 yang saya. 43 itu standarnya, tapi sistem informasinya 23 2019. 31. 31 ya? 31. 31. Nah, ini Bapak Ibu sekalian jenis pelaporan yang diminta di FKTP maupun di klinik. Ya, berarti klinik itu diwajibkan mempunyai buku register pelayanan dan administrasi. Ada formulir lembar rekam medis, ada formulir info concern, ada formulir rujukan, formulir kertas resep, ada formulir surat keterangan sakit, formulir surat keterangan surat sehat, formulir keterangan cuti bersalin, formulir surat kelahiran, formulir kematian, dan formulir keterangan surat keterangan lain yang sesuai kebutuhan dan yang diberikan dalam pelayanan. Jadi wajib dipunyai klinik dalam rangka untuk pelaporan maupun TPMD ya ini. Jadi untuk pencatatan pelaporan di klinik maupun di TPMD Bapak Ibu sekalian, jadi memang klinik maupun TPMD di PMK nomor di PP 14, di PMK nomor 14 maupun di PMK 24, jadi diwajibkan menyelenggarakan, mencatat dan melaporkan seluruh kegiatan kliniknya. Jadi artinya tidak melaporkan Bapak Ibu juga harus menyelenggarakan mencatatnya karena kegiatan. Mencatat seluruh kegiatannya, kemudian catatannya harus dilaporkan gitu. Tapi kalau di 24 dari Ibu dikasih batasan tanggal 31 Desember tahun 2023. Jadi pencatatannya sudah melalui itu rekam medis elektronik. Mungkin tadi disampaikan oleh Mas Sis ya dari PI tadi. Bagaimana cara mendapatkan sistem aplikasinya kayak apa, mungkin tadi Mas Sis sudah menyampaikannya. Kemudian di PM sekaligus dokter praktek mandiri ya juga harus menyusun laporan ini. Kemudian laporan ini baru dilaporkan ke puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten kota, kemudian provinsi dan Kementerian Kesehatan. Ini bentuk laporan bulanan sesuai PMK nomor 14. Jadi ada data umum, data kelahiran di klinik, termasuk data apa itu inisiasi menyusu dini ya termasuk bayi ini, kemudian ada data kematian klinik, data kesakitan di klinik, dan data pelayanan kesehatan di klinik. Jadi grupnya ini ada 5 grup, masing-masing punya entitas ya, ada 6, ada 5 yang ini harus diisi. Kayak nanti kalau ini yang dimasukkan di digitalisasi di elektronik termasuk salah satunya ini. Nah ini untuk konsep yang diberikan standar untuk PPMD sama sebenarnya bentuknya sama Bapak Ibu sekalian. Untuk laporan bulanannya ada data umum, data kesakitan, ini untuk agak kecil, ini data pelayanannya, ini terus data sakit terbanyak, kemudian kunjungan di TPMD, terus ini data kematian. Jadi formatnya yang kita usulkan untuk standar yang baru seperti ini aja yang untuk TPMD katanya. Tapi nanti juga rasanya ini juga akan dimasukkan ke RME ya, rekam medis elektronik. Ini yang di PMK 14, siapa sih yang sebenarnya nanti yang mengawasi tentang pelaporan ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dinas kabupaten maupun provinsi, jadi kewajiban kita semua dari kementerian untuk mengawasi tentang laporan atau monitoring tentang laporan kegiatan klinik fasilitas FKTP, klinik maupun praktek mandiri adalah teman-teman yang di kabupaten kota. Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar sesuai dengan peraturan menteri dan
Kewajiban klinik yang diatur dalam peraturan pemerintah mengatur tentang perizinan berusaha. Pengawasan terhadap perizinan berusaha klinik dilakukan dalam bentuk pengawasan rutin maupun insiden. Jadi pengawasannya juga setiap tahun sekali, itu Bapak Ibu boleh melakukan monitoring terhadap klinik maupun pengawasan setara insiden ya. Pengawasan insiden dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan dan bentuk kunjungan fisik. Itu kemudian kita lanjut tentang bagaimana registrasi yang di klinik. Dari pengawasan sudah didelegasikan teman-teman di provinsi maupun di kabupaten. Kemudian bagaimana klinik yang harus teregistrasi ya. Tadi mungkin sudah disampaikan Pak Sis juga bagaimana registrasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau klinik yang sudah dapat izin dari BPMPTSP Kabupaten Kota, jadi dikasih waktu 3 bulan untuk melakukan registrasi fasilitas kesehatannya. Jadi registrasi klinik dalam proses mendaftarkan klinik yang telah mendapatkan izin berusaha secara nasional dilakukan jenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi data terbaru tadi yang ini ya, jadi klinik yang terintegrasi itu 11.000 yang data di atas, yang pratama 9.000, yang utama 1.600. Yang TPMD mana kita yang 2000 tadi belum dapat datanya ya. Jadi tujuan registrasi ini adalah untuk pemenuhan data, kebutuhan data identitas SDM kesehatan dan sarpas di klinik ini. Kemudian mudah dikenali, metode memberikan kode unik pada setiap klinik sehingga mudah dikenali. Dasar pembuatan kebijakan data diperoleh dasar pembuatan kebijakan. Data ini buat dasar pembuatan kebijakan diperoleh dari dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan mulai dari tingkat pusat maupun daerah. Penyebaran Vaskes ya, tujuannya untuk itu ya. Kemudian monitoring dan evaluasi registrasi oleh klinik, Kementerian Kesehatan, dinas provinsi maupun dinas kabupaten kota secara berjenjang. Jadi alur perizinan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah dapatkan izin dari DPT-PSP, sudah dapat kalau yang klinik dapat 2 lembar ya, dapat nomor induk berusaha maupun dapat sertifikat standar. Nah, 2 dokumen ini baru bisa diupload untuk kita membuat akun di aplikasi registrasi Vaskes kepnas.go.id. Itu untuk Vaskes. Ya, untuk praktek nanti juga sama, nanti di sana ada pilihan praktek, ada laboratorium, ada bidan, ada pilihannya. Untuk TPMD juga ada pilihannya, tapi satunya aplikasi registrasi ini. Setelah kita daftar akun, nanti data itu akan diverifikasi teman-teman di kabupaten kota yang mungkin sudah ada yang sudah melakukan ya, itu tentang validasi akun itu. Setelah validasinya akan valid, maka ada notis ke email yang diberikan tadi waktu kita mau bikin akun. Ada notis di situ dibalikin. Kemudian password sama username yang di email yang dikirimkan, itu untuk login Bapak Ibu sekalian untuk menginput data-data yang di klinik maupun praktek mandiri Bapak Ibu sekalian. Setelah itu nanti data divalidasi oleh kabupaten kota, kemudian ada penerbitan kode registrasi secara otomatis di aplikasi. Kode ini yang digunakan teman-teman akreditasi, teman-teman yang lain, jadi berdasarkan kode yang kita filter pertama ini. Nah, apabila pelayanan klinik berhenti atau sudah tutup, maka sudah harus memberikan pemberitahuan kepada dinas provinsi atau kabupaten supaya kita dapat menghapus akun tersebut. Klinik wajib melakukan verifikasi data registrasi secara berkala untuk melakukan pembaruan bila ada perubahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau setiap tahun sekali diharapkan Bapak Ibu bisa mengupdate datanya di klinik ya kan, pasti ada perubahan. Silakan diupdate di situ ya. Kalau memang sekarang belum terregister, silakan ajukan register.
apabila sudah meregister dirinya, Bapak Ibu diwajibkan untuk update data. Nah, setelah Bapak Ibu sudah dapat nomor kode ini dari register, kemudian Bapak Ibu masuk satu lagi, mungkin tadi sudah masuk yang aplikasi kayak itu, daftar pesan kesoren. Bapak Ibu harus bikin akun lagi di sini. Kemudian dimasukkan lagi yang data yang dari yang dari kode tadi dimasukkan ke aplikasi ini, baru Bapak Ibu bisa melakukan update lagi data ini. Kalau Bapak Ibu belum melakukan registrasi, maka Bapak Ibu juga belum bisa masuk ke aplikasi ini. Nah, ini silakan data diupdate lagi, tapi cara bikin akunnya katanya sama juga tadi, melakukan ada kita dapat username dan password di email kita, kemudian